Tuhan. Hari ini kita belajar mengenai respon. Setiap manusia pasti pernah atau sedang mengalami suatu masalah. Pada prinsipnya kita tidak bisa menghindari suatu masalah. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana respon kita terhadap suatu masalah tersebut. Apabila respon kita benar, maka masalah itu dapat kita lalui dengan baik. Namun apabila kita merespon dengan salah, maka efek dari masalah itu sendiri akan bertambah buruk terhadap kehidupan kita. Bagaimana reaksi kita menghadapi suatu peristiwa dalam kehidupan sehari-hari, itulah yang disebut dengan respon. Tiap orang memiliki respon yang berbeda-beda. Ada respon yang benar dan ada juga respon yang salah. Kenyataannya adalah setiap orang maupun tokoh-tokoh yang ada di Alkitab pasti pernah mengalami respon yang salah. Contoh yang pertama adalah Raja Daud. Ketika tentaranya berhasil menumpas pemberontakan Absalom, justru Raja Daud menangis dan berseru, "Absalom, Absalom anakku." Justru sikap Raja Daud inilah melemahkan semangat prajurit. Yang kedua adalah ketika Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia akan mengalami penderitaan, dibunuh, dan bangkit pada hari ketiga. Pada waktu itu Petrus menarik dan menegur Yesus. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tidak akan menimpa engkau." Ketika mendengar itu, Yesus malah berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Seperti yang tertuang pada Matius 16 ayat 21-22. Ada seorang tokoh dunia bernama Kofi. Kofi berkata, 10% kehidupan kita berdasarkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi 90% yang berdasarkan respon kita mengenai suatu kejadian-kejadian. Apa maksudnya? 10% tersebut tidak dapat kita kendalikan. Namun 90% itu bergantung bagaimana reaksi kita. Bukan benar atau salah, tetapi respon. Seringkali dalam hidup ini kita melakukan respon yang salah ketika kita dipojokkan, dijadikan kambing hitam, ataupun difitnah. Secara otomatis kita membuat bantahan untuk membela diri. Atau bahkan kita seringkali menyerang balik orang yang menegur kita, walaupun kadang-kadang kita sendiri yang memang salah. Mengapa seringkali kita melakukan respon yang salah? Yang pertama adalah kurangnya penguasaan diri. Respon berhubungan dengan emosi, sikap, dan penilaian seseorang terhadap sesuatu. Ketika kita kurang menguasai diri dan membiarkan emosi kita meluap-luap, dari situlah timbul respon yang salah, seperti ada di Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Yang kedua adalah permasalahan yang terlalu berat. Permasalahan yang terlalu berat seperti masalah keluarga, adanya penyakit yang serius, ataupun masalah finansial seringkali memicu stres berat. Situasi tersebut akan memicu respon yang salah, baik secara fisik maupun secara mental. Seperti ada di Ayub 2 ayat 9, "Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau di dalam kesalehanmu? Kutukilah Tuhanmu dan matilah." Yang ketiga adalah bersandar pada pengertiannya sendiri. Respon yang salah biasanya berhubungan dengan kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang sebenarnya tidak baik, namun sudah dianggap biasa atau lumrah. Ketika orang tersebut mengalami hal yang tidak dia inginkan, langsung spontan mengeluarkan kata-kata kutuk, mengeluarkan umpatan-umpatan dan kata-kata yang sia-sia, yang menurut pengertiannya sendiri itu adalah hal yang biasa. Pada Amsal 3 ayat 5 berbunyi, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Bagaimana kita dapat merespon dengan benar? Yaitu dengan memiliki sikap rendah hati. Ada satu pribadi yang dapat menjadi teladan, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Yesus tetap sabar dan diam ketika dia dicaci maki, ketika diludahi, ketika dia diusir dari tanah kelahirannya sendiri. Bahkan ketika ia dicobai oleh iblis, dia sendiri memiliki respon yang benar. Memang kita bukan Tuhan, tapi kita bisa belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan yang maha benar, mau diam dan tetap sabar, apalagi kita yang hanya manusia yang masih bisa berbuat salah. Memiliki respon yang benar adalah suatu keputusan yang harus kita ambil setiap hari.
Bila kehidupan kita belum banyak berubah atau begitu-begitu saja, mungkin kita belum cukup rendah hati, atau kadang kita sering kali membela diri, atau selalu merasa paling benar. Coba ubah sudut pandang kita dalam mengambil suatu respon, sehingga kita diberkati dengan kehidupan yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati.